yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa definisi tersebut di atas kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Ada 4 karakteristik agama dari kesimpulan-kesimpulan atau dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ini secara umum ya. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Ya. Unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kemudian yang kedua adalah unsur kepercayaan bahwa kehidupan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Kalau dalam Islam tentu bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat menjadi satu bagian penting, karena keyakinan di dalam konsep Islam bahwa keabadian kehidupan ada di akhirat, sehingga dunia ini merupakan suatu bentuk daripada ujian yang akan menentukan kita kehidupan kita kelak di akhirat. Dan yang ketiga adalah unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Tadi dikatakan bahwa apabila agamanya tersakiti, maka dia yang akan lebih marah walaupun dia tidak taat terhadap agamanya tersebut. Tapi unsur emosionalnya akan berbicara. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah paham adanya yang kudus, dalam arti suci, dalam bentuk kekuatan gaib. Jadi paham adanya yang gaib, suci, ya. Di mana di sini dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan. Tempat-tempat tertentu di sini peralatan untuk menyelenggarakan ritual atau rutinitas atau upacara keagamaan. Ya. Tempat-tempat tertentu dalam penyelenggaraan upacara keagamaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan. Ya. Ajaran berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi berikut dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adik-adik yang dirahmati Allah, kemudian kita berangkat pada latar belakang mengapa manusia memerlukan agama. Ya. Mengapa manusia memerlukan agama? Latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Di sini sekurang-kurangnya ada 4 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Keempat alasan tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. Di mana di sini latar belakang fitrah manusia dikatakan di atas pada pembukaan bahwa pada fitrahnya manusia membutuhkan agama. Ya, manusia membutuhkan agama. Dari manapun asalnya. Kebetulan kita adalah
dari keluarga muslim. Jadi secara fitrah kita sudah diwarisi keyakinan kita dari orang tua kita sebelumnya. Kita tidak membutuhkan mencari agama yang lain, kita meyakini. Kita sudah mengimani agama yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, oleh generasi orang tua kita. Jadi di sini dalam bukunya berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtado Mutahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas, ya. Tidak tercatat oleh lidah, melainkan terukir dengan pena ciptaan Allah di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di kedalaman perasaan batiniahnya. Ini kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Sebelumnya manusia belum mengenal kenyataan ini. Baru di masa akhir-akhir ini muncul beberapa orang yang menyerukan dan mempopulerkannya, ya. Fitrah keagamaan yang ada di dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, ya. Perlunya manusia terhadap agama. Oleh karenanya ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu, ya. Seruan tersebut amat sejalan dengan fitrahnya itu. Dalam konteks ini kita misalnya membaca ayat yang berbunyi di sini katakan bahwa yang artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Di sini tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Fitrah kebutuhan manusia terhadap agama. Selanjutnya adalah yang kedua adalah mengapa manusia membutuhkan agama adalah karena kelemahan dan kekurangan manusia, ya. Kelemahan dan kekurangan artinya dalam baik diukur dari segi fisik maupun pikirannya, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, ya, karena memiliki akal, tetapi juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs. Menurut Quraisy bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Misalnya di sini
dalam satu ayat, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Jadi demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Di sini menurut Quraisy bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Di sini antara lain terlihat perbedaan pengertian kata ini menurut Al-Quran dengan terminologi kaum sufi, yang oleh Al-Quran dalam risalahnya dinyatakan bahwa nafs dalam perhatian sufi adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi tentang nafs ini sama dengan yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, antara lain menjelaskan bahwa katakan di sini nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Nafsu, ya. Nafsu. Tetapi kan ada yang nafsu mutmainnah, ya. Di sini dalam pengertian bahasa Kamus Bahasa Indonesia, nafsu itu adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik, ya. Kurang baik, ya. Tapi kalau dalam nafsul mutmainnah yang terjaga, maka nafsu itu adalah merupakan satu bentuk daripada kekuatan manusia untuk mempertimbangkan, menyalurkan keinginan baik, ya. Kemudian menahan keinginan berbuat buruk, nafsu, ya. Bukan nafsu, kalau kita nafsu, kita misalnya dalam bahasa pergaulan, nafsu itu semangat. Nafsu terkait dengan barangkali terkait dengan hubungan manusia, hubungan yang bersifat seksualitas, nafsu, atau kata nafsu untuk memiliki harta, nafsu, atau nafsu untuk memiliki jabatan, nafsu. Itu kan, atau nafsu kita bersemangat, nafsu untuk menuntut ilmu, itu kan sesuatu pengelolaan dari diri kita untuk menjalankan sesuatu yang baik. Di sini nafs itu adalah untuk mengendalikan antara perbuatan yang baik atau meninggalkan perbuatan yang buruk. Nafs itu adalah akhir atau kesimpulan yang baik daripada nafs. Manusia membutuhkan semangat nafs untuk mengelola dalam kehidupannya, sehingga manusia tidak stuck atau tidak datar. Jadi ada keinginan-keinginan, bukan hanya satu nafs pada keburukan, tetapi nafs pada kebaikan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengapa manusia itu membutuhkan agama? Di sini juga ada yang ketiga, bahwa di sini ada tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, ya, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Tantangan, di mana tantangan itu merupakan satu bentuk permasalahan yang harus dipecahkan, ya.
permasalahan yang harus dipecahkan. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu, ya, dan bisikan setan. Jadi hawa nafsu. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Maka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita misalnya membaca ayat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang yang berjalan di jalan Allah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Orang-orang kafir itu sengaja mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar mengikuti keinginannya. Berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya dibuat untuk tujuan itu. Untuk itu, upaya manusia dan membentengi manusia adalah dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama. Jadi itu upaya-upaya jahat, upaya-upaya untuk menghalangi manusia di jalan Allah dengan berbagai macam upaya. Sehingga di sini perlu manusia diprotek atau dilindungi, ya, dengan mendorong mereka supaya lebih taat kepada agama dan tidak menghiraukan upaya-upaya mereka untuk menggoda manusia itu sendiri. Jadi upaya-upaya sesat tersebut dapat dihalangi oleh pemahaman dan ketaatan kita kepada agama. Nah, itu barangkali adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan